Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas paralel 3 akan mempresentasikan materi pilihan kami, yaitu Motivate Employee and Innovation Google LLC. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada Siska Mariska, kemudian ada Agung Wijaksono, lalu ada Dwi Nugraha, dan saya sendiri Dita Giri Nur Anjani. Langsung ke materi pertama, yaitu Motivate Employee atau motivasi karyawan. Apa sih motivasi karyawan itu? Motivasi karyawan adalah suatu rasa atau dorongan semangat yang memicu individu untuk bisa bekerja lebih baik daripada sebelumnya. Jika karyawan merasa termotivasi, mereka cenderung akan lebih produktif dan akan memberikan kinerja terbaik untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Tentu saja, jika karyawan termotivasi, pasti akan berdampak positif bagi perkembangan perusahaan itu sendiri. Bayangkan jika kita bekerja di lingkungan yang mendukung, lingkungan yang semua orang merasa terinspirasi dan termotivasi, juga mencintai apa yang mereka kerjakan, pasti akan menyenangkan. Materi selanjutnya yaitu masuk ke Company Profile Google LLC. Google merupakan perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi software, komputasi web, teknologi pencarian, dan periklanan daring. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Mereka adalah dua mahasiswa dari Stanford University, California, Amerika Serikat. Awalnya, mereka bermimpi untuk menciptakan mesin pencari dan indeks untuk semua web yang ada. Misi mereka sendiri dalam menciptakan Google adalah mengumpulkan informasi dunia dan mengumpulkannya agar bisa diakses oleh semua orang dan bermanfaat bagi semuanya. Saat ini, Google dinilai memiliki cara yang unik dan efektif dalam memotivasi karyawan dalam bekerja. Google juga menerapkan budaya kerja dengan filosofi menciptakan tempat kerja yang paling produktif dan paling bahagia di dunia. Materi selanjutnya adalah penerapan teori motivasi karyawan pada Google LLC. Teori yang pertama adalah teori dua faktor Frederick Herzberg, di mana teori itu mengatakan bahwa orang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor kebersihan dan faktor motivasi. Yang pertama, faktor kebersihan, yaitu kebutuhan untuk memutuskan seorang karyawan tidak merasa tidak puas, meliputi kondisi bekerja, kualitas pengawasan, pekerjaannya, administrasi, dan kebijakan perusahaan. Kemudian ada faktor motivasi, yaitu untuk memotivasi karyawan ke kinerja yang lebih tinggi, meliputi prestasi, minat bekerja, dan tanggung jawab tugas. Google sendiri telah menerapkan dua faktor tersebut untuk memastikan karyawannya menikmati lingkungan kerja selama waktu kerjanya. Mereka menerapkan kesenangan dan tawa di tempat kerja dengan menyediakan tempat yang luar biasa dengan berbagai fasilitasnya. Selanjutnya, ada teori motivasi McClellan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi, di mana setiap orang memiliki setidaknya satu dari tiga kebutuhan tersebut yang dominan pada dirinya. Individu dengan kebutuhan akan prestasi tinggi sangat termotivasi oleh pekerjaan yang menantang dan bersaing. Individu dengan kebutuhan berafiliasi mendorong seseorang untuk memiliki hubungan interpersonal dan sosial dengan orang lain. Dan individu yang termotivasi oleh kekuasaan memiliki keinginan kuat untuk menjadi berpengaruh dan mengendalikan orang lain. Google sendiri telah menerapkan motivasi sesuai tiga kebutuhan tersebut. Karyawan yang memiliki kebutuhan pencapaian yang tinggi akan diberikan proyek yang menantang. Karyawan yang mencari kebutuhan afiliasi akan ditempatkan dalam kelompok yang dapat bekerja secara tim, dan karyawan yang membutuhkan kekuasaan akan diberi kesempatan untuk mengatur orang lain. Kemudian ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow menyatakan
bahwa orang dimotivasi oleh 5 tingkat hierarki kebutuhan, yaitu mulai dari fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, hingga aktualisasi diri. Agar karyawan termotivasi, semua kebutuhan tersebut harus dipenuhi, mulai dari tingkat yang paling dasar hingga ke tingkat tertinggi. Google sendiri telah memenuhi semua kebutuhan tersebut. Kebutuhan tingkat dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, telah dipenuhi oleh Google dengan memberikan gaji yang sangat baik dan menyediakan beberapa fasilitas seperti kafetaria gratis. Kemudian, pada tingkatan selanjutnya, yaitu tingkat 2, ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan diberikan dengan memberikan fasilitas kesehatan seperti gym. Tingkat selanjutnya, yaitu tingkat 3, kebutuhan cinta. Kebutuhan ini dipenuhi dengan berbagai fasilitas yang beragam, di mana karyawan dapat bersantai dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian pada tingkat keempat, ada kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini dipenuhi dengan memberikan karyawan kebebasan dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan tingkatan tertinggi, yaitu tingkat kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini dipenuhi dengan memberikan biaya pendidikan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Perusahaan Google memiliki cara yang unik dan efektif untuk meningkatkan motivasi karyawannya dalam bekerja. Berikut ini adalah strategi yang diterapkan Google dalam memotivasi karyawannya. Kantor yang menyenangkan. Kantor Google atau Googleplex dikenal bisa membuat para karyawannya betah bekerja. Ruangannya didesain semenarik mungkin, sehingga bisa membuat nyaman dan mencegah para karyawannya merasa stres. Hal ini sejalan dengan filosofi budaya kerja yang diterapkan oleh Google, yaitu menciptakan tempat kerja yang paling produktif dan bahagia di dunia. Contohnya kantor pusat Google atau Googleplex yang berlokasi di California, Amerika Serikat. Kantor ini didesain menyenangkan dengan dilengkapi banyak fasilitas pendukung. Tidak seperti kebanyakan perusahaan lain yang hanya menyediakan makan siang untuk karyawannya, Google justru memfasilitasi karyawannya dengan sarapan, makan siang, dan makan malam gratis. Selain makanan, minuman dan snack pun bisa dinikmati tanpa bayar sepeser pun. Kebugaran tubuh para karyawan Google juga tak luput dari perhatian. Para karyawan Google bisa menggunakan fasilitas gym yang ada di Googleplex. Di Googleplex, karyawan juga bisa bersantai sambil bermain pingpong, biliar, dan tabel football. Masih banyak sarana dan fasilitas yang bisa dinikmati karyawan di kantor Google secara gratis, seperti fasilitas pangkas rambut atau salon, fasilitas roundy atau dry cleaning, perlengkapan video game, serta fasilitas kecil lain yang sangat mendukung pekerjaan dan kehidupan yang nyaman bagi karyawan. Kemudian fleksibilitas kerja. Google dikenal dengan etos kerjanya yang santai namun tetap produktif. Tidak seperti kebanyakan perusahaan yang masih memberlakukan peraturan ketat dan sistem kerja yang serius, karyawan Google justru dibebaskan dalam memutuskan sendiri cara menyelesaikan pekerjaan mereka, termasuk menentukan jam kerja hingga memilih proyek yang ingin dikerjakan. Google memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk mengembangkan produk sesuai dengan keinginan karyawannya masing-masing. Selain itu, Google juga menerapkan aturan 80/20, di mana karyawannya bisa menghabiskan 80% waktunya untuk pekerjaan di kantor, sementara 20% sisanya bisa mereka gunakan untuk mengerjakan proyek sampingan sesuai dengan passion mereka. We all use its services every day. It answers our most bizarre questions. You're even watching this video using the company's video streaming platform. We're talking Google, or more importantly, its bank-busting Silicon Valley headquarters. A short walk from the San Francisco Bay Area and a stone's throw away from other multinational headquarters like Apple Park and the homes of Facebook, eBay and Netflix sits the 26-acre site on which we find Googleplex. Based in Mountain View, the Google headquarters gets its name from a play on words. Most evidently, it's a combination of Google and complex, but spelt a little differently, Googleplex is an incredibly large number with lots of zeros after it. The latter explanation is probably a hint towards Google's global monopoly and its incredible successes. The land was purchased from Silicon Graphics, the creators of Jurassic Park's famous dinosaurs. Maybe that's why a dinosaur still looks over the complex today. For the first time ever, Google didn't move into buildings that were inhabited by previous tenants. The multinational firm this time around took matters into its own hands and employed South African architect Clive Wilkinson.
It was said that teamwork and creativity topped the mood boards in Wilkinson's office when designing the giant Google complex. Both firms came together to design a space which was not only set up to boost productivity, but also workforce satisfaction. This can be seen with fun lava lamps and even giant screens showing live Google search terms from around the world, a nod to the company's most famous asset. Oversized whiteboards plaster some walls, full of creative ideas and, not so creative anonymous jokes. And many of the lobbies are home to pianos, welcoming the next musician who dares to play. An incredible amount of glass was used in the construction of Googleplex, which boosts natural light, and offices are arranged in workspaces of 3 or 4 people. These little clusters are said to be effective for sharing and developing ideas, but are small and independent enough to reduce office chatter. It seems that Google has perfectly balanced the best of both worlds. Insider photos show workstations decorated with various Google and Android paraphernalia, and from what we've seen, they seem to house some serious productivity. Employees are there to work, but the company doesn't want them to feel that way. Staff are treated as friends, with access to an incredible amount of facilities. We've all heard of an on-site gym, that's nothing new, but the company also offers swim-in-place swimming pools. These are designed to reduce the footprint needed by allowing swimmers to swim against an artificially generated current. Various ping pong, billiards and foosball tables are dotted throughout the campus, with spaces to kick back and enjoy some video gaming too. Google even has its own self-contained pods, which are used by staff members to kick back and relax or to distance themselves from their surroundings in order to get down to work on some heavy tasks. What about outdoors? After all, California weather is supposed to be among the best in the world. Google has that covered too. Tennis courts, soccer fields, and other outdoor spaces for fun frisbee games are all totally free to use for staff. These are all interlinked by a network of private footpaths. Health is looked after by on-site medical staff, and luxury is provided by a company-subsidized massage service. A haircut salon, a laundrette, and dry cleaners. The list goes on. In fact, rumor has it that team members bring their laundry in over the weekend to avoid having to use their own machines. The best part about it, traveling between these amenities is all done on Google-colored bikes. It's even reported that many employees are given a 20% portion of their work time to focus on side projects unrelated to their usual workload. Promoting and inspiring creativity pays off. Google says that's how many of its labs projects were dreamt up. Self-sufficiency was key to the Googleplex. Although not fully, some of the complex's energy requirements are met by on-site solar panels, which were carefully placed across the building's roofs. Some of the fruit, vegetables, and herbs eaten in the company's cafeterias are even grown in one of the park's 2 gardens, which themselves are accredited by an educational society whose aim is to teach people about the benefits of horticulture. Many scientists and psychologists have commented on the benefits of getting outdoors for our mental health. And as you'd expect, tech giant Google recognizes these benefits, with mindfulness spaces strategically placed around the complex, utilizing spaces like the food gardens. Oh, and one last perk, food. Are you sitting down? Because this isn't for the faint-hearted. Google provides its staff with food, and a lot of it, entirely for free. Workers can enjoy breakfast, lunch, and dinner at the site's various cafes free of charge, including at Charlie's Place, the main cafeteria which was named after Google's first lead chef, Charlie Ayres. Nowadays, the restaurants focus on food that is fresh, organic, and healthy. Those Buddha bowls or that smashed avocado on toast that you see on Instagram, these are the sorts of meals being dreamt up by head chefs, which include a fusion of the world's foods. We imagine a wide variety of dietary requirements are considered when planning the menus at the Googleplex. But Google employs real people. They're not all robots. And these real humans get hungry between meals, just like you and I. The solution? Every single workspace is within walking distance of an entire snack room, which is stocked with treats like granola, candy, and hot and cold drinks. The novelty of consistently eating out may have worn off for many of the company's more seasoned members of staff, but kitchenettes are always nearby with essential amenities like microwaves, kettles, and fridges. An unwritten saying among the company's workforce is the Google 15, which refers to the 15 pounds of weight that new starters often gain with all this free food. In fact, we don't actually know how much the company spends on feeding the entire campus, but one blogger ran some calculations and came up with a figure of at least $72 million each year. Traveling to and from the expansive site, employees are likely to catch a Wi-Fi-enabled diesel-powered bus. Other members may take to the roads in their own cars, after which they will find one of 2,000 parking spaces underground. Or maybe the staff want to plug their electric cars into the power points supplied under a solar panel-topped carport. Any visitors to the site will be quick to notice the fun aspects that Google injected here and there. An army of Android statues populate the main outdoor area, a Kit Kat and a gingerbread man to name just 2. Of course, the green Android character features, as well as various spin-offs such as the metal Android statue popping out of the Android building's upper floor. What did all this cost? This site alone cost the firm around $1 billion.
And that was in the same year as the $2.4 billion acquisition of the New York Chelsea market. Let's not forget the astonishing amount of money likely spent on food and other maintenance work, and this works out to be one of the world's most expensive headquarters. What do you think of the tech giant Google's fusion of home and work balance? Would you work in such a place with its incredible benefits, or do you value time spent away from work? One thing's for sure though, if for nothing else, this place is good for a visit as an insight into what the future may hold. Lalu, bagaimana tingkat motivasi pada karyawan Google? Tingkat motivasi karyawan Google terbilang tinggi, dengan berbagai fasilitas dan insentif menjadikan karyawan Google memiliki motivasi yang tinggi sehingga berdampak pada loyalitas dan kinerja perusahaan Google itu sendiri. Manfaat motivasi karyawan terhadap kinerja karyawan atau perusahaan Google. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Motivasi sebagai suatu proses mengarah pada peningkatan produktivitas karyawan. Motivasi memenuhi kebutuhan karyawan, dengan demikian menciptakan dorongan untuk bekerja sebaik mungkin dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Seorang karyawan yang termotivasi akan bersedia melakukan lebih banyak upaya menuju perbaikan bisnis daripada karyawan yang pesimis. Lalu yang kedua yaitu memastikan efisien kerja perusahaan. Motivasi memainkan peran penting dalam mengubah sikap karyawan dalam perusahaan. Sikap acuh tak acuh dapat dipadamkan dengan efisien oleh motivasi. Kehadiran sikap yang menguntungkan tersebut memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan menjadi sukses. Lalu yang ketiga yaitu memastikan karyawan setia. Tenaga kerja yang termotivasi dengan baik adalah tenaga kerja yang loyal. Karyawan yang termotivasi memiliki tingkat moral dan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan tujuan serta sasarannya. Motivasi dengan demikian mengurangi pergantian karyawan dan mengurangi kebutuhan untuk biaya rekrutmen karyawan baru secara konstan. Baik, yang selanjutnya adalah contoh inovasi dari perusahaan Google. Yang pertama, ada Google Search. Siapa sih yang nggak tahu Google Search? Dalam mencari sebuah apapun, teman-teman bisa memanfaatkan Google Search. Termasuk kami nih, dalam mencari bahan tugas ini pun menggunakan Google Search gitu. Pun di luar itu ada kegiatan untuk akademik, kesehatan, atau apapun itu yang teman-teman ingin tahu bisa cari di Google Search. Yang kedua, ada Google Classroom. Google Classroom ini lebih segmented karena dimanfaatkan oleh teman-teman yang sedang berada di usia berada di pendidikan SMP, SMA maupun kita yang sedang berkuliah ini. Yang ketiga ada YouTube. Itu adalah sebuah platform di mana kita bisa mengakses berbagai video. Kita bisa berbagi video, bisa mengunggah video ataupun menonton video dari berbagai latar belakang. Yang selanjutnya adalah strategi penerapan budaya inovatif di perusahaan Google. Yang kami cantumkan akan ada 3. Yang pertama, penyampaian visi dengan jelas. Sangat penting bagi setiap karyawan untuk tahu tujuan perusahaan tempat mereka bekerja itu apa. Ketika mereka tahu dengan jelas arah perusahaannya, pekerjaan mereka pun akan memiliki tujuan yang jelas. Dan pernyataan visi memberi karyawan petunjuk untuk menghasilkan ide-ide baru ketika bekerja. Dan ketika dikomunikasikan dan diteguhkan secara efektif, visi tersebut akan lebih dari sekedar kata-kata formal dan lebih seperti suatu tujuan yang akan dicapai bersama antara karyawan dengan pimpinannya. Visi yang jelas membuat karyawan tahu nilai-nilai perusahaan itu seperti apa, fokus dari misi perusahaan seperti apa, dan pekerjaan yang harus diprioritaskan itu apa. Yang kedua adalah memberi kebebasan kepada karyawan. Berikan pekerja kebebasan untuk melaksanakan tugas mereka dengan sebisa mungkin. Kuncinya adalah job crafting, konsep memberdayakan karyawan dengan cara menyesuaikan pekerjaan mereka dengan keahlian mereka, dengan pribadi tiap-tiap pekerja. Nah, riset ini menunjukkan bahwa job crafting membuat tingkat partisipasi dan kepuasan kerja meningkat, sehingga pada akhirnya produktivitas perusahaan pun akan meningkat. Yang selanjutnya adalah mendorong karyawan untuk berani mengambil risiko. Kemampuan suatu tim untuk mengambil risiko berhubungan dengan kemampuannya untuk belajar. Karena ketika berani mengambil risiko artinya akan ada pelajaran-pelajaran baru di sana. Dengan belajar, efektivitas dan perkembangan tim akan meningkat. Namun tanpa rasa aman secara psikologis, kemampuan sebuah tim untuk mengambil risiko akan berkurang dan karyawan pun akan ragu tentunya ya.
dan untuk mengambil sebuah keputusan. Maka dari itu, Google menciptakan lingkungan di mana karyawan dipuji telah mengambil risiko. Artinya, setiap keputusan-keputusan atau setiap risiko yang diambil oleh setiap karyawan Google akan mendapatkan apresiasi dari pimpinannya. Hal itu akan berdampak pada produktivitas perusahaan yang akan semakin meningkat. Kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.